Harga SSD masih mahal dan kalau kita harus beli storage, kira-kira apakah hard disk jadi terlihat lebih menarik? Ternyata bukan hanya harga SSD yang naik, harga hard disk ikutan naik juga, Bre. Ini terus terang saya juga baru tahu karena selama ini nggak pernah memantau harga hard disk, udah beralih hampir sepenuhnya ke SSD. Jadi yang saya ikutin adalah harga SSD. Masih pakai hard disk di sini, tapi itu adalah hard disk yang saya beli dari sejak lama dan nggak penuh-penuh sampai sekarang gitu kan ya. Tapi sebelum bikin video ini, saya coba cek harga hard disk. Ternyata mahal. Zaman terakhir dulu saya beli 1 terabyte itu kalau nggak salah harganya sekitar 800 ribuan ya. Lupa tahun berapa, tapi yang pasti barusan saya lihat Seagate Barakuda 1 terabyte nih contohnya. Harganya udah 1,8 juta, Bre. Di toko yang sama, SSD 1 terabyte harganya bervariasi. Saya ambil yang tengah-tengah, ada Data Legend 860 1 terabyte. Harganya 2.750. Performance keduanya jelas jauh banget. Hard disk tertulis speednya up to 210 MB per second, di mana prakteknya mungkin hanya di kisaran 100-an. Sedangkan SSD-nya Gen 4x4, speednya tertulis up to 6000 MB per second. Perbedaannya 30 kali lipat dari speknya aja. Kalau kita lihat aktual performance-nya nanti, itu mungkin selisih transfer rate-nya bisa sampai 40 kali lipat kali ya. Tapi beda harganya cuma 52%. Walaupun hard disk pakai konektor SATA yang udah jadul dan SSD sekarang sebagian besar udah beralih ke NVMe yang pakai PCI Express, udah nggak pakai SATA lagi. Untungnya pabrikan motherboard masih ngasih port SATA. Bahkan beli motherboard keluaran terbaru yang harganya lumayan mahal sekalipun masih ada port SATA-nya. Macam Asus TUF Gaming B860M plus Wi-Fi. Cocok buat semua CPU Intel Core Ultra Series 2 karena udah dibekali premium power stage dengan VRM heatsink yang gede. DDR5 memory support hingga 8800 plus MTS, PCI Express 5 untuk grafik dan SSD, USB-C 20 GB per second dengan DP Alt Mode, serta fitur canggih lain yang biasa ada di motherboard yang lebih mahal. Buat yang malas searching, link spek dan harga ada di ujung bawah video ini. Tapi kalau kita kembali ke speed transfer rate, ya sesuai namanya, ini adalah transfer rate. Baru akan bisa kita rasakan cepat atau lambatnya saat melakukan transfer data. Nah, transfer data ini kalau kita pakai PC atau laptop, umumnya dilakukan dari external drive, bukan internal ke internal. Dan kecepatannya akan bergantung kepada dua hal, SSD internalnya atau hard disk internalnya dan external storage-nya. Apakah pakai hard disk eksternal atau SSD eksternal? Kalau SSD kamu speednya 6000 MB per second, terus kamu ngopi data dari hard disk eksternal yang cuma 100, ya speednya bakal 100, nggak akan bisa nyentuh 6000. Bahkan SSD eksternal yang umum ada di pasaran, speednya cuma 1000 atau 2000 MB per second. Jadi walaupun internalnya sampai beribu-ribu, transfer datanya kalau dari luar, ya akan ngikut kecepatan eksternal drive-nya. Tapi gimana dengan performance yang bukan transfer? Misalkan dipakai buat ngetik, browsing, buat kerjaan sehari-hari gitu ya, atau dipakai buat ngegame. Apakah ada perbedaan performance? Sebagai gambaran, ini adalah aktivitas baca tulis SSD saat di tengah-tengah main game. Ternyata dia sama sekali tidak melakukan tulis data, hanya rutin baca. Jelas karena butuhnya adalah loading aset game yang terus berubah saat kita ngegame. Tapi itu pun kepakainya nggak sampai 300 MB per second dan hanya dalam kondisi tertentu saja. Apakah berarti hard disk akan bisa punya performance sama seperti SSD? Karena ternyata yang dipakai nggak sebanyak itu. Kita tes lebih lanjut. Tesnya sendiri saya lakukan di PC entry level yang pakai Core i3 12100F, RAM DDR5 32 GB 6000 MTS, GPU RTX 5060, SSD Acer Gen 4x4, dan hard disk WD Blue 1 TB. Dari FPS, Cyberpunk saya jalankan di resolusi Full HD dengan setting RT Overdrive, ternyata pakai hard disk maupun SSD bisa dapat FPS yang sama. Red Dead Redemption 2 juga kurang lebih sama. Di resolusi Full HD maximum setting, baik hard disk maupun SSD bisa mencatat FPS yang sama juga, tapi ternyata persamaan keduanya berhenti sampai di sini. Saat loading game Cyberpunk pertama kali, di mana sistem harus nyimpen cache, untuk SSD buka gamenya butuh waktu 46 detik, sedangkan untuk hard disk bisa sampai 158 detik. Dan saat start gamenya, SSD hanya butuh 12 detik, sedangkan hard disk butuh 61 detik. Tapi berikutnya, kalau kita mau jalanin Cyberpunk, saat cache-nya udah tersimpan, buka gamenya SSD butuh waktu 39 detik, hampir nggak ada bedanya dengan saat pertama kali. Dan hard disk jadi 47 detik dari sebelumnya 158. Start game, SSD hampir nggak ada bedanya dengan awal, 11 detik, sedangkan hard disk jadi jauh lebih cepat, 19 detik, tapi masih tetap kalah sama SSD. Red Dead Redemption 2, pada saat pertama kali buka gamenya, hard disk butuh waktu 101 detik, sedangkan SSD cuma
545. Start gamenya harddisk butuh 52, sedangkan SSD hanya 24 detik. Setelah cache-nya tersimpan, baik harddisk maupun SSD punya loading time yang hampir nggak ada bedanya. Tapi ada satu game yang cukup unik, Rust. Ini game butuh loading banyak banget baik di awal maupun di dalam gamenya. Saat jalanin gamenya pertama, opening game di SSD cuma butuh waktu 36 detik, normal. Sedangkan harddisk sampai 682 detik, lebih dari 11 menit baru kebuka. Sedangkan untuk start gamenya, harddisk butuh waktu 95 detik dan SSD 64 detik. Setelah cache-nya tersimpan, membuka gamenya jadi jauh lebih singkat. 33 detik untuk harddisk dan 29 detik untuk SSD, dan saat start gamenya 58 detik untuk harddisk dan 51 detik untuk SSD. Tapi ceritanya jadi beda banget begitu mainin gamenya. Harddisk nggak bisa main sama sekali karena gamenya patah-patah parah. Dia seperti loading aset tapi lambat banget. Sedangkan SSD bisa mainin gamenya dengan lancar. Kenapa bisa begitu? Kita lihat distribusi latensinya. Untuk random read terlihat dalam kondisi normal 50th percentile SSD mencatat latensi 0,02 milisecond, nyaris instan. Sedangkan harddisk mencapai 11,71 milisecond. Berarti untuk pemakaian normal untuk baca data, harddisk responnya hampir 600 kali lipat lebih lambat dibandingin SSD. Dalam kondisi ekstrim yang ditunjukkan pada bagian kanan grafik, SSD bisa mencatat 41 milisecond sedangkan harddisk 218 milisecond. Efeknya dalam pemakaian normal, PC-nya jadi agak kurang responsif kalau menggunakan harddisk karena dikit-dikit loading. Random write SSD untuk 50th percentile mencatat 0,01 milisecond sedangkan harddisk 2,85 milisecond dalam kondisi normal. Angkanya kelihatan kecil tapi ini perbedaannya nyaris 300 kali lipat. Sedangkan dalam kondisi ekstrim perbedaannya 31 milisecond dan 446 milisecond. Gap terbesar adalah untuk gaming simulation. Kondisi ini muncul hanya di game tertentu aja macam Rust tadi. SSD punya latensi 3,24 milisecond dalam kondisi normal sedangkan harddisk 652. Ini sekitar 200 kali lipat lebih lambat. Sedangkan dalam kondisi ekstrim selisihnya jadi jauh lebih ekstrim lagi. 24 milisecond untuk SSD sedangkan harddisk sampai 5040 milisecond. 5 detik. Sekali lagi simulasi ini hanya berlaku untuk game tertentu yang salah satu contohnya adalah Rust yang tadi nggak bisa dimainin. Karena dalam kondisi tertentu dia butuh loading aset yang loadingnya bisa sampai 5 detik. Jadi baru jalan sebentar, nge-freeze 5 detik untuk loading aset, jalan lagi bentar, nge-freeze lagi 5 detik. Jadi gimana kesimpulannya? Iya, kalau dibilang harddisk masih layak beli, masih sangat layak. Tapi penggunaannya nggak bisa sembarangan. Selama dia cuma dipakai untuk nyimpan data, jadi partisi DE dan seterusnya, perbedaan transfer rate-nya nggak akan bisa terlalu kita rasakan kecuali saat transfer. Tapi kalau ngegame akan tergantung gamenya. Ada yang normal aja performance-nya, tapi ada juga yang nggak bisa dimainin karena harddisknya nggak kuat loading aset random gede sepanjang game. Termasuk loading awal game yang dalam kondisi tertentu bisa makan waktu bermenit-menit. Kalau kamu pakai harddisk untuk nginstal Windows, sistemnya di sana dan kamu pakai untuk harian, ini perbedaan performance-nya akan lebih terasa lagi. PC-nya akan terasa nggak seresponsif kalau kamu pakai SSD. Ngeklik segala macam, buka program dan sejenisnya akan ada waktu jeda. Kita harus nunggu. Kalau biasanya kita ngeklik pakai SSD langsung loading, kalau pakai harddisk kita nunggu dulu. Ngeklik lagi, nunggu lagi dikit. Dan seterusnya seperti itu sepanjang kita pakai PC-nya. Jadi kalau kamu butuh storage untuk sistem dan untuk menjalankan program yang kamu pakai setiap hari, SSD belum bisa dikalahkan oleh harddisk. Apalagi selisih harganya juga nggak terlalu banyak. 52%. Tapi duit adalah duit. Kalau duitnya nggak cukup gimana bang? Ya udah beli aja SSD tapi kapasitasnya yang lebih kecil. Nggak kuat beli 1 tera, beli aja yang 512 GB. Yang penting sistem dan program-program terinstall di SSD. Harddisk silakan dipakai untuk nyimpen data dan nggak akan ada masalah dengan itu. Dan kalau memang kamu lagi nyari SSD, di bagian bawah video ini saya kasih beberapa link SSD yang bisa saya rekomendasikan yang udah saya pakai selama ini dan baik-baik saja.